Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat sekalian, terkhusus akhina Excel yang telah bergabung bersama kita di ruang Zoom Google Meeting. Insya Allah nanti menyusul Zoom meetingnya. Anda masih belajar, Sel. Kalau Zoom meeting memang lebih enak, tapi kalau Google Meet itu enaknya kayak seperti ini nih. PDF-nya itu melalui komputer, tapi dia tidak kelihatan siapa. Sehingga nggak ada storing suara, nggak ada gitu. Gitu. Kalau Zoom kayaknya masih belum nyoba Ustadz, karena belum beli yang premium ya. Katanya ada premium tapi 50.000. Maybe next time we will try first before we applicate in our activities. Oke. Kita baca doa terlebih dahulu untuk pihak-pihak yang telah berjasa kepada kita sehingga kita diberikan Allah kemampuan untuk memahami perkara yang berhubungan dengan kitab suci Al-Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli at-tayyibin at-tahirin wa ummatihi ajma'in. Shay'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ولأصحابه من التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومشايخهم أجمعين خصوصا إلى الأستاذ يوسف منصور وأهله وذريته. الفاتحة. ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصولنا وفروعنا وجميع ذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. Alaihim waladhdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini adalah mengulangi pembahasan sekaligus praktek tentang mim sukun ya. Nanti ada 2 halaman di kaidah 4 yang perlu untuk antum baca. Kemudian setelah itu nanti kita pindah ke mushaf Al-Qur'an untuk nanti menemukan hukum-hukum yang sekarang ada di layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran singkat dari Ustaz. Apabila kita menemukan ada mim sukun di dalam Al-Quran, maka cara membacanya ada 3. Idgham, ikhfa, idhar. Gitu Ustaz. Ustaz, kalau dulu mendengar penjelasan Ustaz bahwa sifat itu adalah cara, berarti idgham itu sifat dong? Jawabannya ya. Ikhfa juga sifat. Betul, ikhfa juga sifat. Idhar sifat. Idhar juga sifat. Sifat dari mim yang disukun. Begitu, Ustaz. Jelas ya? Oke. Sekarang kita masuk kepada apa saja sih dan kapankah mim sukun ini dibaca idgham. Secara definisi idgham artinya menggabungkan, ikhfa menyamarkan, idhar menjelaskan. Mim yang disamarkan digabungkan dan dijelaskan. Kapan digabungkan? Ketika bertemu huruf mim yang berharokat. Kapan disamarkan? Ketika bertemu huruf ba yang berharokat. Kapan izhar? Ketika mim sukunnya ketemu semua huruf hijaiyah
kecuali mim dan ba sama alif ya. Sekarang cara membacanya idgham, mim sukunnya ini digabung disertai dengung. Ada tekanan dikit. Karena ini idgham, maka sifat huruf yang ada di mim ini melebur kepada huruf yang kedua. Nah, itulah bedanya idgham. Kalau ikhfa hanya dengung, namun sifatnya tidak ngikut semuanya. Mim sukun ketemu ba, memang lahum bi. Nah, itu kan seakan-akan kita guna. Bukan. Seakan-akan kita gabungkan, tapi bukan. Itu sifatnya tidak semuanya berubah. Kalau idgham semua sifatnya berubah. Jelas ya? Oke. Ngikut. Tapi kalau ikhfa hanya beberapa sifat saja yang ngikut. Kalau idhar mim sukunnya harus dibaca jelas. Nah, penjelasan sampai sini apakah sudah cukup membantu untuk masuk ke materi membaca kita? Cukup Ustaz, insyaallah. Ya. Oke, baik. Kalau begitu mari kita masuk ke kaidah 4. Ustaz akan buka. Semuanya coba percobaan saja. Mim sukun. Mim sukun. Ini dia. Ini dia. Agak mirip-mirip dengan Quran ya. Ya, tapi sebenarnya enggak. Ini lebih sedikit daripada mushaf ya. Jadi insya Allah enggak lama 2 halaman ini. Baik. Teorinya nanti adalah antum membaca 1 halaman, 1 baris, kemudian antum cari hukum mim yang ada pada baris tersebut. Ya. Ya oke. Clear ya? Clear. Enak mana? Begini sama begini? Maksudnya? Pandangannya, enaknya, biar nggak bingung. Yang seperti ini atau yang seperti ini? Yang kayak gini sih. Oh, yang ini ya? Ya. Siap, kalau begitu. Baik. Mudah-mudahan aman. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah ya. Ta'awudz basmalah. Tafadhal akhi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurman. Baik. Pada baris ini ada berapa hukum mim sukun? Ada berapa? Apa? Pada baris tadi yang antum baca ada berapa mim sukun? Hukum mim sukun ada berapa? Mim sukun ada 1. Cara deteksinya gini Zal. Satu kata demi satu kata digeser. Kira-kira ada berapa mim sukun di situ? Kalau kamu temukan 1 berarti ada 1, 2, ada 2, 3, ada 3, 4, ada 4. Ada 2 dan. Oke, mari kita teliti ya. Apakah benar 2? Wa khurima ada hukum mim sukunnya? Tidak. Alaikum ada 1 berarti. Soidu tidak. Al-barri tidak. Ma tidak. Dumtum ada. Yang mana ini? Dua-duanya. Wah, berarti berapa ini? Ketemu berapa ini? 3. 3 ya. Huruman tidak. Tidak ada. Baik. Sekarang kita masuk yang pertama. Mim sukun ketemu shad. Ikhfa, idgham, idhar. Mim sukun bertemu shad itu izhar. Cakep. Kapan ketemu idgham? Ketemu idgham apa? Kapankah dia ketemu idgham mim sukunnya? Kalau ketemu mim. Baik. Dumtum mim sukun ketemu tak. Cara bacanya? Izhar. Oke. Jelas. Tumhu mim sukun ketemu ha. Idgham izhar, baca jelas. Oke, baik. Kita langsung beda ke baris kedua, Sal. Oke. Wa'azzartumuhum. Apakah ada hukum mim sukun?
Wa arzartumuhum. Ada. Ada. Wa aqradtumu. Ada. Tidak ada. Allah Tidak ada. qardan Tidak ada. hasanan. Tidak ada. Berarti ini saja ya. Ya. Nah, ini hukumnya apa ini? Hukumnya Ikhfa atau izhar. Eh? Izhar. Iya, bagaimana cara membaca izhar? Caranya bagaimana? Jadi jelas. Bacanya jelas. Mem Iya, sukunnya. bacanya dijelaskan tanpa disertai dengung yang berlebihan, tanpa disertai dengung yang berlebihan. Berlebihan. Silakan dibaca salah. Wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan. Hasanan gitu. Hasanan. Oke, baik. Kita pindah ke baris kedua. Fahuwa, ada hukum mim sukun? Tidak. Yasilu. Tidak. Ila. Tidak. Syurakaihim. Ada. Sa'a. Tidak. Ma. Tidak. Yahkumuna. Tidak. Berarti ada satu ini ya. Mim sukun ketemu sin. Hukumnya adalah? Hukumnya adalah izhar. Oke. Walau. Ada? Tidak. Sya'a. Tidak. Allahu. Tidak. Ma. Tidak. Fa'aluhu. Ada? Tidak. Fadharhum. Ada. Wama. Tidak. Yaftaruna. Tidak. Baik, berarti ada mim sukun ketemu waw. Apa hukumnya, Sal? Izhar. Idhar. Ini memang semuanya adalah hukumnya idhar ya. Izhar. Oh. Semua hukumnya idhar. Pokoknya yang ketemu selain apa? Mim dan ba. Mim dan ba. Izhar. Mari sekarang kita pindah ke Al-Quran. Berarti kan gampang ya. Ya toh. Kita sekarang coba masuk ke mushaf ya. Oke, Ustaz masuk ke mushafnya. Request juz berapa, Sal? Bebas, Sat. Oke, umur berapa sekarang ente? 17. 17 akhir, 17 awal? Awal. Awal berarti. Tanggal berapa, Sal? Pertengahan sih hitungannya bulan 4 kan. Bulan April. Wih, berapa bulan lagi tuh? Oktober, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan lagi ya? Ya, 7. Oke. Baik, kita akan mencoba menganalisa hukum mim sukun yang ada pada surah Al-Anbiya. Surat para nabi ya. Surat-surat para nabi. Baik. Ustaz baca ini. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ada berapa hukum mim sukun? 1, 2, 2. Cakep, betul. Apa ketemu apa? Mim ketemu waw dan mim ketemu fa. Cakep. Masuk ya, baris kedua. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Baris kedua. Baris kedua sampai akhir ayat. Nah, ada berapa hukum mim sukun? 1, 2. Yakin. 2, Tat. Yakin. Sampai sini. 1, 2, 3. Ya, cakep. Yang pertama apa ketemu apa? Mim ketemu mim. Yang kedua? Yang kedua mim ketemu mim lagi. Ya. Idgham. Yang ketiga mim ketemu ya. Ya, Izhar. idgham apa namanya? Idgham syafawi. Ya, jadi kalau udah tahu begini tinggal dipraktekkan hukum-hukumnya. Lahiyatan qulubuhum
وأسروا النجوى الذين ظلموا. Ada berapa hukum mim sukun? Yang di wakaf dihitung nggak, Tat? Termasuk. 1. Yang mana? Mim sukun bertemu waw kalau di sambung. Kalau sambung. Meskipun nggak disambung tetap aja dia mati ya. Berarti ada logika yang bisa kita terima bahwa kalau ada mim sukun nggak ketemu apa-apa dibaca idhar. Itu? Iya. Iya kan? Iya. Iya. Him. Simpelnya ketika wakaf dia. Nah, ini miss nih ketika Ustaz jelasin miss. Padahal dulu sempat juga Ustaz punya logika ini, tapi ketika ngajar antum miss. Alhamdulillah sekarang ketemu nih. Kita lanjut ya. Hal hadza, ini sebenarnya baca per baris gini sebenarnya tidak dianjurkan sekali, tapi karena untuk materi tajwid belajar insya Allah masih dimaklumi ya. Namanya kalau wakaf seperti ini namanya wakaf ikhtibari, wakaf dalam rangka ujian. Jangan nanti ada materinya wakaf ya, tapi nanti dulu kita fokus di mim sukun dulu. Sampai nanti antum hafal, mat-matnya juga hafal. Oke. Hal hadza illa basharun mithlukum afatatuna as-sihra wa antum. Nah, coba. Ada berapa mim sukun? Baris mana, Tat? Pertama kan? Yang ini nih. Oh, baris tengah itu 1, 2. Apa ketemu apa? Mim bertemu hamzah dan mim bertemu ta. Ya, oke, lanjut. Wa antum tubsirun. Sekarang Ustaz baca satu ayat ya. Sekarang kita main ayat misal. Boleh. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'ul alim. Silakan. Ada enggak hukum sukunnya? Qala rabbi ya'lamul qawla fi samai wal ardi wa huwa sami'ul alim. Tidak ada. Wa huwas gitu ya. Wa huwas. Enggak ada, Tat. Enggak ada ya. Oke. Kita lanjut. Bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Cari Bang. 1, Tat. Mana? Ursila awalun. Mana? Tidak ada ya, Tat? Ada apa enggak? Cek aja satu kata Tidak. demi satu kata. Tidak ada, Tat. Tidak ada. Enggak ada, ya benar. Baik, ayat ke-6. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Ada berapa? Sebutkan mim sukun ketemu apa dan sekaligus hukumnya. Yu'minun. 1, 2, Dat. Oke. Apa ketemu Mim apa dan apa hukumnya? Mim sukun bertemu mim itu hukumnya idgham syafawi. Yang kedua itu mim bertemu ya, hukumnya izhar syafawi. Oke. Kita coba singgung masalah mat ya. Ma'a apa hukumnya, Ustaz? Ma itu mat jaiz ya. Oke, betul. Mat jaiz apa? Mufasil. Mufasil. Ya. Amanat. Mantap, Ustaz. Mana? Amanat. Mat itu apa namanya? Mat badal ya, Tat? Betul. Apa mat badal artinya? Hamzah yang dibaca panjang. Betul. Nah. Ahlaknaha.
Nah, itu mat wajib. Masya Allah. Masa? Karena apa? Mat wajib. Mat tobi'i. Astagfirullahaladzim. Mat tabi apa? Mat tobi'i asli. Betul. Ha. Mana dat? Ha nih. Oh, itu mat tobi'i asli. Kalau disambung? Itu jadi apa tadi? Mat jaiz mufasil ya? Ya, kenapa mat jaiz munfasil? Apa huruf mat bertemu hamzah di beda kata. Oke, barakallah. Tak gedein. Biar enak di layar. Enak itu nanti di layar gini ya. Kita lanjut ya, ya. Oh, lihat. Oke. Kita coba ayat ke-7 nih. Cari mim sukun dan matnya sekaligus ya. Kalau bisa diurut, Sal. Boleh, Dad. Disisir kata demi kata gitu ya. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan disisir antara hukum mat dan mim sukun. Wa ma arsalna itu ada mat jaiz mufasil dan ada mat tobi asli. Terus Qoblaka illa itu mat tobi asli. Rija mat tobi asli. Lan nuhi itu mat jaiz mufasil. ini enggak nih? Nilai Wawu enggak wawu? Oh, wau iya, mat wajib mat apa namanya? Mat tobi asli. Ini huruf mat enggak ini, Zal? Huruf mat. Tapi enggak ada sukunnya. Tetap huruf mat. Jawabannya, Zal. Semua huruf yang tidak ada harokatnya itu hurufnya disukun. Oh. Ini karena kita pakai Quran apa? Quran apa namanya? Quran Arab. Beda kan sama Quran Anusel. Kalau Quran Indonesia ya. Quran Indonesia dia ada sukunnya. Kita coba lihat aplikasinya biar antum. Makanya kan kadang ketika antum pakai Quran Arab itu antum terkesan agak kesusahan ya panjang pendeknya. Nah sekarang mudah-mudahan dengan pengetahuan baru antum ini, antum nanti lebih gampang. Ustaz coba ke surat Maryam. Oh surat apa tadi? Maryam ya? Ya. Oh bukan. Juz 17. Bukan surat Maryam. Surat Al-Anbiya. Coba kita mampir dulu dengan Quran Indonesia ya, Sal. Sebelum kita pakai Quran Arab lagi. Karena memang sekarang yang tersebar di Indonesia, Quran Arab juga nggak kalah itu. Kalau yang ini Quran Indonesia, Sal. Coba cek ya. Tuh. Lihat awalnya nih. Ada sukunnya nggak tuh? Apa? Antum bisa zoom pakai tangan. Oh, iya. Terus? Ya, coba arahkan zoom ke huruf yang Ustaz tanda ini. Oke. Tadi. Jalan nuhi. Lihat awalnya. Ya. Oh iya, baru aku. Bersukun. Sukun ya. Ya. Jadi kalau kita ngikuti teorinya para ulama, semua huruf yang tidak ada harokatnya dia disukun. Contoh lagi, di sampingnya ini alif nih, Sal. Ya. Alif ini juga nggak ada sukunnya. Ini juga alif sukun deh. Oh. Rija, ada alifnya kan ini? Iya, rija. Kelihatan ya. Sukunnya nggak? Tidak. Tapi dia alif sukun. Oh.
Ya. Ya. Nah, kalau nanti ingin memberikan penjelasan terkait dengan contoh yang tidak ada sukunnya, paling enak ya kita menggunakan Quran Arab. Kalau Quran Indonesia rata-rata dikasih sukun semua, Bang. Coba sekarang antum cek tuh di layar ya. Ta'lamu wawunya nggak ada. Innya ini nggak ada tuh. Padahal ini ada sukunnya. Iya. Kalau di Quran Indonesia. Indonesia. Arab. Nah, Indonesia. kalau di Indonesia ada sukunnya, kalau di Arab nggak ada, gitu ya. Oke. Ini nih, fas'alu. Nggak ada. Baik, silakan. Ayat ke-7 dari sini. Dari sampai sini Nuhi tadi ya. Nuh dari mat asli, khi apa? Matobi asli, hi itu mat jais mufasil. Apa alasannya mat jais mufasil? Coba jelasin. Beda kata lah. Alif huruf mat bertemu alifnya bertemu alif yang berbeda kata. Alif atau hamzah? Alif atau hamzah. Oh iya, hamzah. Bertemu hamzah. Di beberapa pertemuan hampir minggu ini ya. Ustadz kan terus belajar lewat YouTube ya. Oke. Khususnya sesi Arab. Kalau dengan Indonesia, Ustadz belajar dengan guru Ustadz yang tadi itu, Ustadz Fathul Khair. Nah, Ustadz dapati bahwa huruf hamzah itu huruf spesial, Sir. Oh. Huruf spesial dia, spesial. Apalagi kalau dia di tasdid atau di sukun, spesial sekali dia. Ada beberapa hukum tambahan yang kadang itu jarang kita temukan di hukum tajwid. Seperti misalnya nih, naber. Pernah dengar hukum naber? Tidak. Nah, naber itu ditekan. Ketika antum membaca hamzah yang dikata ahlu nih, atau ilaihim, nuhi ilaihim, harus ada penekanannya. Jangan sampai kita itu membaca hamzahnya itu kayak orang terbang gitu. Nuhi ilaihim ilaihim. Kayak meringankan. Nah, meringankannya itu yang salah malah. Malah harus tegas hamzah itu. Ilaihim. Sehingga dalam pengucapan huruf hamzah ini membuat payah juga ya, membuat payah. Nanti kalau antum sudah belajar ilmu qiraatul Quran, ada itu beberapa imam yang membacanya bukan hamzah itu tapi nggak dibaca hamzah. Yu'minuna dibaca yu'minun, begitu Sir. Clear ya? Oke. Dan itu semuanya cara membaca yu'minuna itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, sumbernya dari sana. Maka betapa beruntungnya kita bisa mempelajari ilmunya kalamnya Allah, ilmu kalamnya Allah. Kalau ditanya misalnya, Ustadz kemarin ragu tuh diskusi sama santri halaqah Ustadz. Coba antum juga bantu mikir ya. Kira-kira ini orang-orang yang sekarang belum masuk Islam itu masih termasuk umatnya Nabi atau enggak? Bukan. Ada. Bukannya akhir zaman ini Nabi yang diutus adalah Nabi Muhammad? Iya. Bukan berarti umat-umat sekarang umatnya Nabi itu? Iya, umat Nabi. Ya. Tapi ada yang mengatakan enggak. Kan mereka enggak ngikuti ajaran Nabi. Bagaimana dikatakan sebagai umat Nabi? Iya. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri mengatakan, menganjurkan kepada kita agar kita itu memperbanyak anak. Karena nanti di hari akhir nanti semua nabi itu berlomba-lomba siapa yang paling banyak pengikutnya itu. Yang mana nih? Umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad gitu. Nabi kita menganjurkan kita untuk memperbanyak anak gitu, Sir. Tidak, Nabi Muhammad nggak mengatakan kepada kita banyakkan istri biar banyak anak, enggak. Banyakin anak itu aja udah. Oke, lanjutkan. Sisa beberapa detik ini. Mangga. Fas'alu ahla dzikri, hukum mat dan hukum mim. Silakan.
Fas'alu itu huruf mat bertemu hamzah, mat jaiz munfasil. Oke, alasannya karena Alasannya karena huruf mat bertemu hamzah di lain kata. oke, az-zikri Az-zikri. in kuntum la ta'lamun. In-zikri lakuntum la ta'lamun. Ada satu la mim juga ada hukum mim. Iya, Hukum mim termasuk. mim sukun ada, hukum mim sukun itu hukum izhar syafawi. Mim sukun bertemu la panjang itu mat tobi asli. Oke, terus. Ta'lamun itu mat iwat. No. Mat iwat 2 harokat. Oh, Huruf mat ketemu sukun waqaf. mat bertemu sukun wakaf. Lalu di waqaf ya. Kalau nggak di waqaf, enggak. Ya, huruf hukum apa ya? Antara 2. Huruf mat yang ketemu sukun waqaf ada 2 opsi hukum. Antara matlin sama saudaranya itu. Sila kosiro. Arit lisukun ya. Ya, betul. Mat arid Lisukun. yang panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 5. 5. Baik, Ustaz perkecil ya. Oke. Nah, di sini kan banyak mat apa ini, Sal? Mat adli sukun nih. Dua ini mat adli sukun semua nih. Nah, ilmunya mat adli sukun itu kalau dalam sekali membaca antum memilih 2 harokat, maka seterusnya selama antum membaca Al-Qur'an, antum membaca 2 harokat. Contoh misalnya nih. Besok subuh antum ditugasi ngimam tuh di masjid. Terus diminta membaca surat An-Naba full. Terus antum memakai mat adli sukunnya 4, maka sampai sholat selesai usahakan terus 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Sebaiknya 4 harokat selama sholat. Terus akhirnya misalnya kemudian ketemu sholat maghrib, banyak yang suka ketika antum ngimami. Bang Excel, maghrib nanti ngimami lagi ya. Kami minta Excel nanti bisa baca Al-Buruj. Oh siap. Saya pakai mat aridnya 2 harokat nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kenapa 2 harokat? Biar lebih cepat begitu. Karena nanti ada acara juga setelah Isya. Misalnya begitu saja. Nah, sholat maghrib tiba antum ngimami pakai 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. 2 harokat tuh. Maka selama sholat ente usahakan betul 2 harokat semua mat arid sukunnya. Paham ya? Paham. Cara polanya begitu. Bukan begini, bukan. Wah, saya mat aridnya pas mau salam saja wis. Pas mau rukuk baru tak panjang 6 harokat. Tapi kalau masih di tengah-tengah begini tak baca 2. Oh, enggak elok namanya. Boleh kata Ustadz Fathuddin boleh, cuman tidak elok. Tidak patut. Kalau menurut ilmu tajwid, orang ini masih perlu untuk belajar bagaimana memperindah Al-Quran. Itu menghilangkan keindahannya. Sedangkan tajwid itu kan untuk memperindah bacaan. Iya. Membaguskan bacaannya biar tidak salah, biar juga indah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau melihat hasil dari pertemuan kita ya pada hari ini, Ustadz merasa insya Allah minggu depan bisa kita lanjutkan materi dari nun atau tanwin. Gimana Ustadz? Siap Ustadz? Oh, insya Allah Bismillah Dad. Ini materinya lebih banyak nih, hukumnya lebih banyak. Di situ nanti ada idgham bi gunnah ya. Idghamnya dibagi 2, idgham bil gunnah, iklab gitu. Dan ini agak susah karena sebabnya tidak hanya nun sukun tapi tanwin juga. Maka perlu ketelitian dari antum ketika nanti mempelajarinya ya.
Ada pertanyaan? Oke. Silakan. Aman Tat, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita akhiri majelis kita di malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.